penambahan ruang perawatan untuk pasien COVID-19. Menteri Kesehatan akan segera melakukan mobilisasi SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Mahasiswa kedokteran tingkat akhir dan calon perawat akan dilibatkan untuk membantu situasi darurat ini. Bapak Ibu sebangsa setanah air, Kementerian Perhubungan hari ini sudah menerbitkan perubahan surat edaran untuk memperketat perjalanan transportasi umum dan kendaraan pribadi pada masa PPKM darurat di kawasan aglomerasi seperti DKI dan Jabotabek, Kota Bandung dan Bandung Raya, serta Surabaya dan Gerbang Kertasusila. Secara umum ada 2 poin perubahan di dalam SE tersebut. Pertama, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan terkait seperti dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2021. Kedua, perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan untuk pegawai pemerintah ditandatangani minimal oleh pejabat eselon 2 berstempel cap basah atau tanda tangan elektronik. Kedua poin ini akan mulai berlaku efektif sejak Senin 12 Juli 2021 untuk memberikan kesempatan kepada operator menyiapkan diri dan menyosialisasikan kepada calon penumpang dan masyarakat. Kementerian Perhubungan juga melaporkan bahwa angka kendaraan bis maupun pribadi yang datang dan keluar dari Jakarta mengalami penurunan. Untuk angkutan bis, penurunannya bervariasi sekitar 30 sampai 60%, dan untuk angkutan penyeberangan di Merak, Bakahuni, dan Ketapang Gilimanuk turun sekitar 30%. Sedangkan pergerakan kendaraan pribadi yang menuju Jakarta menurun 28%, dan angkutan umum yang menuju Jakarta menurun 15%. Kereta api jarak jauh atau antar kota menurun signifikan hingga 70%. Sementara angkutan kereta api perkotaan di Bandung Raya juga menurun 70%. Begitupun KRL Jogja Solo juga menurun sekitar 51%. Namun, untuk KRL Jabodetabek, penurunannya masih sekitar 28%. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita adalah menurunkan mobilitas sampai dengan 50% dari situasi sebelum PPKM darurat, agar penularan bisa dihambat dan angka kesakitan dan kematian dapat diturunkan. Hari ini Bapak Ibu, angka penambahan kasus COVID-19 per jam 2 WIB adalah sebanyak 38.124 orang dengan angka kematian sebanyak 871 orang. Berita baiknya adalah angka kesembuhan kita hari ini mencapai 28.975 orang, tertinggi selama kita menghadapi pandemi ini. Dengan demikian, hari ini kita memiliki kasus aktif sebanyak 367.773 kasus. Kemampuan kita menyembuhkan lebih banyak pasien tidak terlepas dari kontribusi masyarakat yang taat peraturan PPKM darurat maupun taat PPKM mikro, tenaga kesehatan yang berdedikasi tinggi, dan aparat hukum yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Satu lagi faktor pendukung kesembuhan dan kebangkitan kita dari krisis ini, yaitu kerjasama
dan perhatian negara-negara sahabat yang memasok ventilator, tabung oksigen, konsentrator oksigen, dan vaksin, baik dengan skema pembelian maupun donasi. Dalam 2 hari lagi, kita akan mendapat kiriman 3 juta dosis vaksin Moderna dari Amerika Serikat yang dikirim melalui fasilitas COVAX. Sebelumnya, kita juga menerima dosis vaksin AstraZeneca dari pemerintah Jepang. Bapak, Ibu, Saudara sebangsa dan setanah air, Koordinator PPKM Darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, meminta agar alat tes seperti antigen dapat disediakan di pelabuhan-pelabuhan seperti Bakahuni, Merak, Ketapang untuk memastikan pelaku perjalanan bidang esensial dan kritikal dinyatakan sehat dan jalur distribusi bahan pokok dapat berjalan lancar. Selain itu, kami juga ingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan angka testing di wilayah yang memberlakukan PPKM darurat. Kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa kota dan kabupaten yang sudah meningkatkan tes dengan signifikan dan mencapai target rata-rata harian yang digariskan dalam keputusan Menteri Kesehatan dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Tentang perbaikan indikator tingkat situasi pandemi, kabupaten, kota tersebut yang telah berhasil meningkatkan angkanya adalah sebagai berikut. Buleleng, Kota Jogja, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Cirebon, Kota Surakarta atau Solo, Kota Magelang, dan kota-kota di DKI Jakarta. Kami yakin kota dan kabupaten lain akan segera mengejar dan melampaui target-target yang ditetapkan. Koordinator PPKM Darurat juga meminta kepada Kapolda dan Pangdam agar segera mendistribusikan vaksin-vaksin ke area padat penduduk, karena data menunjukkan pergerakan masyarakat masih cukup tinggi di kawasan tersebut. Mari kita bahu-membahu untuk mengatur mobilitas selama PPKM darurat ini. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting, hanya untuk kebutuhan yang sangat mendesak seperti pergi ke sentra vaksinasi. Hingga Kamis 8 Juli 2021 pukul 18.00 WIB, hampir 50 juta dosis vaksin telah diberikan kepada rakyat Indonesia. Sekitar 35 juta adalah suntikan dosis pertama dan sekitar 15 juta adalah suntikan dosis kedua. Jangan ketinggalan, daftar dan dapatkan vaksin sekarang juga, karena vaksin melindungi diri, melindungi keluarga kita. Divaksinasi, tinggal di rumah, menjauhi kerumunan, dan memakai masker double, serta sering mencuci tangan, akan membuat virus COVID-19 semakin sulit masuk ke wilayah pertahanan tubuh kita. Mari tetap bersatu melawan COVID-19. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati seluruh bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Nadia untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait respon dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi,
Hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat sore, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Dedi. Izinkanlah Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Siti Nadia Tarmizi pada sore hari ini menyampaikan beberapa perkembangan terkait penanganan kondisi yang akhir-akhir ini tentunya kita ketahui bersama yang jadi fokus kita bersama. Kita tahu bahwa saat ini lonjakan kasus dan peningkatan kasus rawat inap yang terjadi di banyak daerah, dan Kementerian Kesehatan telah tetap berusaha melakukan konversi tempat tidur agar 30% dari tempat tidur rumah sakit tersedia untuk perawatan COVID-19. Kita tahu bahwa hampir situasi saat ini di beberapa wilayah di Pulau Jawa sudah hampir mencapai kapasitas rumah sakit, dan tentunya upaya-upaya untuk terus-menerus agar supaya tertangani dengan baik pasien COVID-19 terus kita upayakan. Dalam merespon lonjakan kasus aktif COVID-19 yang masih sangat tinggi, terutama untuk daerah-daerah di DKI, Provinsi DKI Jakarta, dan angka bed occupation rate yang hampir menyentuh 90%, maka pemerintah telah mengambil langkah nyata dengan menyiapkan fasilitas layanan kesehatan darurat untuk pasien positif COVID-19 selain fasilitas perawatan untuk isolasi yang telah kemarin kita coba untuk tambahkan. Pun fasilitas ini adalah kita siapkan di Asrama Haji Pondok Gede. Pemerintah telah melakukan renovasi kamar, tempat tidur, penyediaan alat kesehatan, maupun fasilitas pendukung medis serta non-medis lainnya di Asrama Haji Pondok Gede. Di sini akan ada 8 gedung Wisma Haji yang sudah siap pakai. Yang pertama adalah Gedung Arafah yang akan melakukan perawatan intensif, 2 gedung akan digunakan untuk asrama perawat, dan 5 gedung lainnya akan digunakan untuk perawatan pasien COVID-19 dengan gejala sedang. Secara total, asrama haji ini telah menyiapkan 860 tempat tidur isolasi dan 50 tempat perawatan intensif serta 40 tempat perawatan yang kita kategorikan sebagai high care unit. 5 gedung juga telah disiapkan sebagai ruang perawatan bagi pasien COVID-19 dengan gejala sedang. Dan kita ketahui bahwa gedung HCU akan disiapkan baik di gedung A, B, C, H, dan D5. Untuk itu tentunya ini merupakan tambahan untuk penanganan COVID-19 terutama untuk pasien yang dalam kondisi sedang ataupun dalam keadaan berat. Selain itu tentunya kami kembali menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan hanya pasien dengan gejala sedang dan berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit, ataupun untuk pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala, kami mengharapkan tetap melakukan isolasi mandiri di rumah atau melakukan isolasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan atau isolasi terpusat. Kami sampaikan kembali lagi bahwa melengkapi layanan kepada masyarakat yang akan melakukan isolasi secara mandiri, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, telah meluncurkan suatu pelayanan telemedicine yang akan diberikan secara gratis baik dalam hal konsultasi maupun paket obat isolasi mandiri. Kementerian Kesehatan melalui tentunya sistem New All Record atau NAR akan mendapatkan laporan real time tentang konfirmasi positif COVID-19. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 742 laboratorium yang telah terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, yang datanya akan masuk di dalam National All Record dan secara real time ini akan dapat diketahui, maka melalui data tersebut, maka Kementerian Kesehatan akan mengirimkan notifikasi dan kode untuk mengakses layanan telemedicine melalui WhatsApp. Ada 11 platform telemedicine yang akan dapat dimanfaatkan
untuk melakukan konsultasi setelah memanfaatkan notifikasi dan kode yang disampaikan kepada para penerima informasi melalui WhatsApp tersebut. Selanjutnya, setelah mengakses layanan konsultasi telemedicine, pasien juga akan bisa mendapatkan paket obat apabila sesuai dengan kebutuhannya, gejala ringan atau pemeriksaan swab PCR atau antigen hanya di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan sehingga bisa memastikan bantuan pemerintah itu dapat diakses dan dimanfaatkan. Untuk melihat daftar laboratorium yang terafiliasi dengan sistem telemedicine ini bisa diakses melalui situs Kementerian Kesehatan yang ada. Dengan layanan telekonsultasi dan telemedicine ini, diharapkan semua pasien COVID-19 akan mendapatkan layanan medis tepat waktu tanpa perlu mengantri di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga layanan rumah sakit dapat kita prioritaskan dengan pasien dengan gejala sedang dan berat maupun kritis. Kami sampaikan bahwa terkait kebutuhan yang juga melonjak, strategi pemerintah adalah tentunya menambah pasokan oksigen serta mengupayakan agar penyaluran ke daerah-daerah dengan kasusnya lebih tinggi ini dipercepat. Kapasitas produksi oksigen di Indonesia mencapai 866.000 ton per tahun dengan utilisasinya sebanyak 639.900 dan jumlah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan medis itu baru 25%. Dan kami kemudian telah mendapatkan komitmen baik dari industri gas nasional maupun Kementerian Perindustrian agar konversi oksigen industri ke oksigen medis ini dapat diberikan hingga mencapai 90%. Yang artinya jumlah oksigen ini dapat memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 575 ton. Kebutuhan pemenuhan oksigen ini akan dimaksimalkan di 7 provinsi di Jawa Bali mengingat adanya peningkatan kasus yang jumlahnya 6-8 kali lipat yang artinya membutuhkan pasokan oksigen yang lebih banyak. Sampai saat ini tentunya kebutuhan untuk mensuplai oksigen di Jawa Bali sebanyak 2.262 ton terus diupayakan dan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Kami sampaikan juga beberapa donasi baik dari pemerintah Singapura, pemerintah Australia, dan pemerintah Republik Rakyat Cina yang juga sudah akan membantu mengisi kebutuhan, baik kebutuhan oksigen maupun kebutuhan sarana prasarana seperti ventilator maupun peralatan yang lain yang tentunya dibutuhkan dalam penanganan kondisi seperti saat ini. Terakhir, kami juga akan menyampaikan bahwa pemerintah akan menjamin ketersediaan obat terapi COVID-19. Kami mengetahui bahwa kita memahami bahwa Kementerian Kesehatan terus melakukan koordinasi rutin baik dengan industri farmasi maupun jejaring distribusinya untuk memonitor ketersediaan obat yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan pedoman tata laksana COVID-19 yang saat ini tentunya adalah pedoman edisi ketiga yang kita terbitkan pada bulan Desember 2020. Dalam hal terjadi hambatan suplai impor dari luar negeri, Kementerian Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait untuk membantu menyelesaikan hambatan suplai tersebut. Kami sampaikan ketersediaan obat COVID-19 di industri farmasi dan pedagang besar farmasi per tanggal 9 Juli 2021 untuk Favipiravir sebanyak 3,2 juta, Remdesivir untuk injeksi sebanyak 11.000, Oseltamivir sebanyak 157.000, Azithromycin oral sebanyak 2,4 juta, Azithromycin infus sebanyak 163.000, dan Tocilizumab infus sebanyak 543, intravenous imunoglobulin sebanyak 7.000, dan Ivermectin oral sebanyak 237.000.
Adapun ketersediaan obat-obatan untuk COVID-19 ini terus-menerus ditingkatkan dan ditambah produksinya untuk memastikan ketersediaannya di lapangan. Selain itu, terkait dengan harga obat, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan SK Menteri Kesehatan untuk mengatur harga eceran obat tertinggi. Demikianlah yang kami bisa sampaikan pada sore hari ini. Tentunya marilah kita bersama-sama berkolaborasi dan saling mendukung untuk kemudian masyarakat tidak menjadi panik dan melakukan pembelian secara berlebihan baik untuk obat maupun sarana prasarana lainnya demi menjaga keseimbangan ketersediaan obat bagi yang tentunya membutuhkannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.